Halo adik-adik, Kak Iren sangat senang dapat bertemu dengan adik-adik. Adik-adik, sebelum memulai ibadah online kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam hari-hari kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat beribadah online. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau dengan tenang mendengarkan dan memuji nama-Mu. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Ini doa kami ya Bapa, kami naikkan hanya ke dalam tangan anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, ada yang tahu nggak ini hari apa ya? Bukan hari Minggu, hari apa? Hari Kamis, benar. Ada yang tahu kenapa kita beribadah hari ini? Iya, karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Wah, kita sungguh bersuka cita. Adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Itu berarti Tuhan Yesus telah menang dari maut. Tuhan Yesus telah menang dari kematian. Nah, adik-adik, kakak mau lihat sukacita adik-adik dengan senyum yang lebar. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan kemenangan bagi kita. Untuk itu kita harus bersuka cita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus ya, adik-adik, kita bersuka cita atas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Adik-adik, tapi tidak sampai di situ saja. Tuhan Yesus juga mau kita bersaksi baginya. Bersaksi lewat apa? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik, kita menghidupi kemenangan yang Tuhan berikan dengan menjadi saksi baginya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Coba adik-adik, siapa di sini yang kelas 1 SD? Siapa di sini yang kelas 2? Siapa di sini yang kelas 3? Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kelas 1, 2, 3 SD, tapi Tuhan tetap menerima kita sebagai pelayannya. Tuhan tetap mau kita menjadi saksinya. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Pakailah Aku. Pakailah aku, jadi
adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan mau menerima kita sebagai pelayannya. Tuhan tidak melihat seberapa besar atau kecilnya kita, seberapa banyak yang kita miliki, tapi Tuhan melihat hati. Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau bernyanyi, ku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo teman-teman, perkenalkan namaku adalah Maria Magdalena. Apakah kalian pernah mendengar namaku? Hari ini aku akan bercerita tentang pertemuanku dengan Tuhan Yesus, sahabatku yang bangkit dari kematian. Wah, aku sudah tidak sabar untuk menceritakannya. Apakah kalian sudah siap mendengar ceritaku? Sebelumnya, mari kita berdoa agar Tuhan memimpin kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan cerita dengan baik dan dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, waktu itu pada saat aku dan teman-temanku yang lain pergi ke kubur Tuhan Yesus, aku kaget dan aku sedih sekali karena aku tidak bisa menemukan Tuhan Yesus di sana. Kuburnya kosong. Aku pikir tubuhnya telah dicuri orang. Aku sangat sedih. Aku menangis di dalam kubur Tuhan Yesus. Pada saat aku menangis, ada seseorang bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Aku pikir orang itu adalah penjaga taman. Jadi aku bertanya kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambil dia." Namun, orang itu memanggil namaku dengan amat lembut. Maria. Hanya dengan satu panggilan itu aku tersadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Aku ingin segera memeluknya. Aku sangat bahagia melihatnya lagi. Akan tetapi, ia berkata kepadaku, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke rumah Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke rumah Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Aku pun segera berlari menemui para murid. Aku berkata kepada mereka, "Tuhan Yesus telah bangkit. Aku telah melihat Tuhan." Pada saat itu, semua murid-murid Tuhan Yesus sedang bersedih. Semuanya menangisi kematian Tuhan Yesus. Ketika aku memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, sayangnya mereka tidak percaya kepadaku.
Hati mereka terlalu sedih saat itu. Hari pun berlalu. 2 orang murid Tuhan Yesus kemudian melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bertemu Tuhan Yesus. Namun, mereka pun tidak mengenalinya. Mereka berjalan sambil berdiskusi tentang apa yang aku katakan bahwa aku telah melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kamu diskusikan?" Salah satu murid itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan tentang apa yang aku lihat tadi pagi, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Sepanjang perjalanan itu mereka berdiskusi, namun mereka masih juga belum menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang berjalan bersama mereka. Sesampainya di Emmaus, mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka. Nah, saat itu juga akhirnya mereka tersadar bahwa Tuhan Yesuslah yang sejak tadi ada bersama dengan mereka. Namun, Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Segeralah mereka berjalan kembali ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang baru saja mereka alami kepada murid-murid yang lain. Para murid telah mendengar cerita dari beberapa orang yang telah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Namun, masih saja ada di antara mereka yang belum percaya. Akhirnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya ketika kami sedang makan bersama. Ketika menjumpai para murid, Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan kami yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Tuhan Yesus memberi perintah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Setelah memberi perintah itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, teman-teman, itulah ceritaku. Siapa yang mau menjadi murid Tuhan Yesus seperti aku dan teman-temanku waktu itu? Wah, semuanya pasti mau. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus percaya kepadanya. Kita juga mempunyai tugas untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksi adalah bercerita dengan benar. Ketika bersaksi, kita bisa menceritakan tentang karya dan perbuatan Tuhan Yesus. Apa saja ya? Tuhan Yesus itu sangat baik, penuh kasih, suka menolong, dan menjaga kita serta memelihara kita setiap hari. Mungkin saat ini kita tidak dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Kita juga tidak dapat melakukan mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan waktu Ia masih ada di dunia. Tetapi kita juga bisa menolong orang. Kita bisa menjadi teman yang baik, dan kita bisa berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Itu artinya kita sudah menjadi saksinya. Dan melalui perbuatan kita yang baik itu, kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah saksinya dimanapun kita berada. Jadilah alat di tangan Tuhan yang siap menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Apakah kalian bersedia?
Mau? Kalau mau, yuk kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai janji kita kepada Tuhan. Pakailah aku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Pakailah aku. Jadi pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Teman-teman, sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 16 ayat 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita membacanya satu kali lagi. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Teman-teman, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kalian dapat menyiapkan kotak seperti ini dan dapat memasukkan persembahan kalian ke dalam kotak persembahan yang kalian siapkan. Dan akan diberikan saat kita sudah bisa sekolah minggu di gedung gereja. Atau kalian juga bisa meminta tolong kepada papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya persembahan yang kami berikan boleh berkenan kepadamu dan boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat percaya kepadamu dan dapat menjadi saksi-Mu dalam memberitakan Injil melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kami, supaya makin banyak orang-orang yang boleh mengenal Engkau.
Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, segala aktivitas kami, kegiatan kami, belajar di sekolah, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.